Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Gimana kabar anak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam kelas 2 pelajaran 3 yang berjudul malu. Dan alangkah baiknya sebelum kita memulai untuk belajar, kita untuk bersama-sama membaca doa ya. Bareng ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Malu ya. Malu ini termasuk sifat yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman." Ya. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Jadi iman itu ada 70 cabang. Ya. Cabang yang paling tinggi yaitu kalimat atau ucapan la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa adnaha ya, dan ini iman yang terendah itu imatatul adza ya, jadi menyingkirkan gangguan atau duri di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu sendiri ya, sifat malu ini termasuk cabang dari iman ya. Rawahu Bukhari dan Muslim ya. Perhatikan, jadi kita pada asalnya malu itu sesuatu atau sifat yang mulia. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang malu, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali hanya kebaikan ya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Karena malu ini ya termasuk sebagian dari iman kita ya, sehingga jika ada seseorang ya ataupun kita tidak mempunyai rasa malu, berarti hilanglah sebagian iman dari diri kita ya, dan tidak sempurna keimanan seseorang jika dia tidak mampu menjaga rasa malunya ya. Jadi pada hakikatnya rasa malu ini sifat yang mulia, yang bagusnya. Namun ya, perhatikan ya anak-anak, perhatikan, sifat malu juga ada yang sebenarnya tercela ya. Pada asalnya dia bagus, mulia, tapi ada juga malu yang tercela ya. Contohnya itu malu untuk berbuat baik ya. Kita malu untuk berbuat baik, kita untuk membantu orang, kita malu ya. Untuk mau sholat kita malu, mau ngaji kita malu, takut diajakin orang, atau maupun mau belajar ya, malu. Nah itu sifat yang malu yang tercela. Ini nggak boleh ya. Nggak boleh kita masa mau belajar malu ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda ya tentang ilmu ya, atau mungkin belajar ilmu itu jangan malu ya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim ya. Kita sebagai muslim wajib untuk belajar ya. Makanya kita jangan malu ketika kita belajar. Dan selanjutnya ya, ada beberapa yang tidak boleh ya, malu untuk
taat ataupun disiplin ya di sini. Yang pertama yaitu taat kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Kita ini tidak boleh malu. Kita orang Islam ya. Kita punya Allah, masa malu kita untuk taat kepada Allah ya. Ini nggak boleh malu. Nah, yang kedua, taat kepada Rasulullah ya. Tidak boleh kepada Rasulullah SAW kita harus taat ya, dan tidak boleh malu ya. Karena taat kepada Rasul sama aja kita taat kepada Allah juga. Ya, yang ketiga, taat kepada orang tua. Ya, perhatikan ini, kita di rumah punya orang tua, bapak ibu kita taati mereka berdua ya, dan kita gak usah malu. Ngapain malu ya, tidak boleh, karena keriduan orang tua itu karena Allah itu benci pada orang yang durhaka kepada orang tua, dan sebaliknya Allah menyukai ya orang tersebut apabila dia taat atau nurut sama orang tua ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ridha Rabbi fi ridhal walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima ya. Kata Rasulullah SAW, letak ya keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan orang tua ya. Dan kemurkaan Allah itu terletak kepada kemurkaan keduanya ya. Perhatikan ini, kita kalau jahat kepada orang tua, tidak nurut sama orang tua, berarti Allah itu nggak ridho sama kita ya. Perhatikan, Allah itu nggak ridho ya sama kita kalau kita tidak mentaati perintah orang tua. Dan sebaliknya, Allah itu suka jika kita nurut sama orang tua, disuruh beli sesuatu mau ya, disuruh belajar ya. Allah itu suka sama kita ya. Nah, dan yang terakhir, ini taat kepada peraturan yang ada ya. Peraturan entah itu di rumah, di sekolah ya. Kita di rumah juga punya aturan, kita taati selagi itu baik ya. Terus di sekolah kita tidak boleh lawan guru ya. Terus mungkin berisik ketika belajar, itu nggak boleh ya. Kita wajib mentaati peraturan tersebut. Nah, dan tidak perlu malu ya. Ngapain malu? Kita rajin belajar, malu sama teman-teman diajakin nggak? Ya nggak boleh, ini malu yang tercela. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini ya. Silahkan anak-anak kerjakan evaluasi halaman 18 sampai 20 ya. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.